Dunia kerja seringkali menempatkan pencari kerja pada posisi tawar yang rentan. Salah satu persoalan klasik yang terus berulang dalam hubungan industrial di Indonesia adalah praktik penahanan ijazah oleh pihak perusahaan. Apakah ini sebuah kesepakatan hukum yang adil atau sekedar jeratan di tengah himpitan ekonomi? Mari kita bedah persoalan ini langsung dari kacamata pekerja, otoritas ketenagakerjaan, dan pakar hukum. Realita di lapangan menunjukkan bahwa penahanan ijazah bukanlah sebuah pilihan bebas bagi pencari kerja. Pengalaman ini dirasakan langsung oleh Mas Jeki, nama samaran dari seorang pencari kerja yang sejak awal sudah dihadapkan pada syarat yang cukup berat ini. Jadi saya lulus SMK tahun 2018, saya dari jurusan farmasi. Nah, jadi waktu saya pertama kali melamar pekerjaan itu, saya disuruh oleh perusahaan untuk menyerahkan ijazah asli saya kepada mereka. Kewajiban menyerahkan dokumen vital ini seringkali memicu keraguan. Namun, desakan kebutuhan ekonomi dengan cepat mengalahkan nalar kritis pelamar. Jelas saya ada curiga dikit sih mas, kok minta ijazah asli juga kan. Tapi di situ saya udah nggak mikir apa-apa lagi sih, kayak ijazah saya mau ditahan atau gimana. Soalnya emang waktu itu pikiran saya itu yang penting saya tuh udah dapat kerja, itu aja mas. Kondisi psikologis yang penting kerja itulah yang pada akhirnya membuat banyak pekerja mengabaikan detail-detail krusial dalam draft kontrak yang membelenggu mereka. Nah, pada saat itu di klausulnya saya nggak terlalu perhatiin sih mas, nggak terlalu baca, soalnya waktu itu emang saya itu mikirnya yang penting langsung dapat kerja aja, nggak lanjut lagi. Masalah ini bukanlah fenomena baru. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans DIY memaparkan bahwa aduan terkait hal ini terus mengalir, bahkan setelah surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang larangan penahanan ijazah digaungkan. Pada dasarnya masih kita temukan beberapa aduan masuk ke dinas terkait penahanan ijazah ini, dan sejatinya penahanan ijazah itu bukan kasus baru ya dari sebelum SE terkait penahanan ijazah tersebut. Adapun kita juga sudah mulai menangani terkait penahanan ijazah tersebut, dan sampai dengan saat ini pun masih ada terkait aduan tersebut. Pihak Disnaker menyoroti bahwa akar masalahnya selalu bermuara pada ketimpangan posisi. Pekerja berada dalam posisi rentan, sementara perusahaan memegang kendali atas ketersediaan lapangan kerja. Kami melihat dari dua sisi, tentu saja. Yang pertama dari sisi pekerja, kami lihat bahwa posisi pekerja itu kan lebih rentan, lebih lemah. Daya tawar atau bargaining positionnya lebih rendah dari perusahaan, sehingga dia di posisi menerima saja. Apalagi ketika diposisikan bahwa dia membutuhkan pekerjaan, maka tidak ada pilihan lain untuk yang bersangkutan menyerahkan ijazahnya. Dari sisi korporasi, ijazah sering diposisikan sebagai jaminan agar pekerja tidak merugikan bisnis mereka. Kemudian dari sisi pengusaha, kami melihat bahwa memang karena bisa jadi karena sektor usaha yang dari pengusaha itu yang menurut mereka perlu atau harus menahan ijazah sebagai salah satu cara untuk menjamin pekerja itu tetap bekerja pada mereka. Meskipun secara hitungan bisnis dianggap sebagai bentuk mitigasi, kacamata akademis dengan tegas menolak dalih ini. Pakar Hukum Ketenagakerjaan FHUGM, Mbak Nailul, menegaskan bahwa esensi ijazah ini berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Kalau kita bicara sebenarnya HAM itu balik kemana, kan kita selalu refer ke undang-undang ya. Sementara kita sendiri juga punya konstitusi. Konstitusi bilang orang punya hak untuk hidup yang layak, orang punya hak untuk pekerjaan demi hidup yang layak, kan gitu ya. Selama ini, banyak pengusaha menormalisasi praktik ini dengan berlindung di balik asas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam KUH Perdata.
Faktanya, sebuah kesepakatan tidak dapat dibenarkan jika menabrak norma hukum yang berlaku. Batasan kebebasan berkontrak adalah aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk konstitusi. Dalam 1320 itu ada kesepakatan. Kesepakatan itu harus kesepakatan yang bebas kehendak gitu ya, bukan yang cacat kehendak. Bagaimana sebenarnya iya ada kebebasan berkontrak, tetapi jangan lupa untuk menjadikan kontrak itu sah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, aturan hukum tidak harus tertulis secara kaku melarang penahanan ijazah demi menegakkan keadilan, sebab batas kesepakatan itu sudah jelas dikekang oleh regulasi yang ada. Apakah peraturan perundang-undangannya itu harus rigid mengatakan bahwa dilarang menahan ijazah? Kan enggak gitu. Tetapi kan ada beberapa undang-undang, konstitusi termasuk, kemudian undang-undang HAM juga termasuk. Jadi saya rasa pun ada yang mengatakan bahwa kebebasan berkontrak, tetapi kebebasan berkontrak tetap sebebas-bebasnya itu ada batasannya, yaitu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan menahan dokumen kelulusan ini secara inheren merampas hak seseorang untuk menentukan jalannya di masa depan. Ya, ini pelanggaran HAM, hanya saja ini bukan permasalahan dia tidak melanggar apa-apa karena belum diatur, bukan, tetapi ini lebih ke menjadi melanggar HAM dia karena ijazah itu sepenting itu untuk menentukan nasib dia berikutnya untuk mendapatkan pekerjaan, dan ketika itu ditahan oleh pihak yang bukan pemilik dari dokumen tersebut, ya ini jadinya melanggar gitu. Untuk melihat duduk perkaranya secara jernih, kita tidak bisa hanya bersandar pada surat edaran menteri secara tekstual, melainkan harus membidiknya langsung menggunakan kacamata perlindungan hak asasi. Bukan pada surat edaran menteri tenaga kerja per se, tetapi kita lihat, kita tembak di undang-undang HAM-nya. Undang-undang HAM kan mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk bunyi pasalnya ya, berhak memilih, bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat ketenaga kerjaan yang adil. Nah ini bisa nih dibawa ke sana bahwa yang namanya penahanan ijazah ini bukan hak ketenaga kerjaan yang adil nih. Di lapangan, saat konflik penahanan dokumen ini memuncak, negara kerap hanya menempuh jalur mediasi. Kenapa demikian? Hal ini diakibatkan oleh lemahnya bentuk regulasi yang ada saat ini. Kenapa pendekatan mediasi yang dipilih? Pertama, karena terkait penahanan ijazah ini tidak ada aturan yang melarang sebelum SE ini. Bahkan SE ini pun juga tidak menyematkan sanksi dalam surat edarannya, sehingga pendekatan yang paling dekat terhadap penahanan ijazah ini tentu masuk ke ranah mediasi, yaitu penyelesaian perselisihan hak. Tantangan penegakan hukum ini tidak hanya menjadi beban bagi Disnaker Trans DIY semata, melainkan bersumber dari tiadanya intervensi negara secara eksplisit. Akibat kekosongan hukum ini, klausul perjanjian penahanan ijazah tidak otomatis batal, memicu urgensi revisi undang-undang yang kini tengah diusulkan. Soalannya adalah penahanan ijazah kita nggak punya ketentuannya, jadi nggak ada intervensi negara yang sifatnya eksplisit gitu ya, yang menyebutkan bahwa penahanan ijazah itu dilarang, penahanan ijazah itu melanggar HAM, bunyi perjanjian terkait penahanan ijazah itu dianggap batal demi hukum kan nggak ada. Artinya ya tidak ada yang menyelamatkan ketika negara tidak mengintervensi terkait ini gitu. Itulah kenapa desakan agar penahanan ijazah ini diatur secara eksplisit di dalam undang-undang ini muncul gitu, terutama sejak revisi undang-undang ketenagakerjaan ini sedang bergulir gitu ya. Jadi ini yang kemudian juga termasuk yang diusulkan. Pada akhirnya, praktik penahanan ijazah ini merepresentasikan ketimpangan yang sistematis. Bagi pencari kerja, ketelitian membaca draft kontrak dan literasi hukum adalah pelindung pertama agar tak sembarangan melepaskan hak fundamental mereka. Namun di sisi lain, negara tak boleh berhenti pada penerbitan surat edaran belaka. Momentum revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sedang bergulir harus dikawal demi melahirkan aturan eksplisit yang melarang penyanderaan dokumen pribadi ini. Karena iklim investasi dan produktivitas dunia usaha tidak seharusnya dibangun di atas perampasan hak asasi pekerjanya. Serahkan hidup hanya untuk bekerja, mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga.